Halo, masih bersama saya Yohanes dalam kuliah Mekanika Getaran. Kami mempersiapkan beberapa video tutorial untuk permasalahan mekanika getaran. Jangan lupa untuk terus menyimak tutorial Mekanika Getaran di channel ini. Pada tutorial kali ini, kita akan menyelesaikan permasalahan untuk mencari respon dari sistem tanpa peredam yang diganggu oleh gaya harmonik dari luar. Baiklah, mari ikuti penyelesaiannya. Ada sebuah kasus di mana kita meletakkan atau memasang pompa torak yang bergerak secara periodik harmonik naik turun. Pompa ini dipasang pada sebuah beam, pada sebuah plat yang mempunyai dimensi seperti yang disampaikan di dalam contoh soal. Massa pompa 75 kg. Nah, yang ingin diketahui dari permasalahan ini adalah bagaimana respon yang diterima oleh struktur, yaitu plat beserta pompa, jika ternyata pompa memberikan gaya gangguan harmonik seperti yang didefinisikan di dalam soal. Material dan geometri plat diketahui serta besarnya gaya pengganggu yang ditimbulkan oleh pompa torak juga sudah diketahui. Untuk itu, mari kita mulai melakukan penyelesaiannya. Pertama, marilah kita membuat model matematik dari sistem fisik yang ada di contoh soal. Jika redaman internal dari plat maupun pompa serta jepitan dari dinding yang digunakan untuk menjepit plat itu diabaikan, maka sistem ini dapat kita asumsikan atau kita anggap sebagai sistem dengan sebuah massa dan satu pegas atau sistem 1DOF seperti yang ada di model matematik gambar sebelah kanan atas. Massa ekivalen dalam sistem 1DF ini adalah massa dari pompa, sedangkan kepegasan atau kekakuan ekivalen dari sistem adalah kekakuan bending dari plat. Pompa dan plat akan mengalami gerakan vertikal, berosilasi ke arah vertikal. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya sistem bisa diselesaikan dengan model 1 degree of freedom, maka kita gunakan penyelesaian respon total untuk sistem 1 DOF seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1. Di dalam soal tidak diberikan gangguan mula-mula, tidak diberikan perpindahan mula-mula pada pompa. Pompa juga tidak mengalami gangguan kecepatan mula-mula, sehingga x0 dan x.0 sama dengan 0. Akibatnya, yang tersisa adalah respon partikular atau respon tunak steady state dari sistem, murni akibat eksitasi yang disebabkan oleh pompa torak. Di dalam persamaan respon dari sistem, penyelesaian dapat diperoleh jika kita mengetahui amplitudo dari gaya pengganggu, frekuensi gaya pengganggu, konstanta kepegasan ekivalen, massa ekivalen. Semuanya sudah tersedia. Yang perlu dihitung adalah kepegasan ekivalen, K. Kepegasan ekivalen dari plat dapat didekati dengan perhitungan kepegasan ekivalen untuk beam yang dijepit pada kedua ujungnya, sehingga K dapat dirumuskan sebagai berikut, seperti pada persamaan nomor 2. Setelah K diperoleh, maka kita bisa menghitung berapakah amplitudo total dari respon getaran 1DOF ini. Dari perhitungan kita peroleh amplitudo maksimum adalah sebesar 3,57 mm. Minus menandakan bahwasanya
amplitudo pertama adalah ke arah bawah. Padahal pengganggunya mengarah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwasanya terjadi beda fase antara gaya pengganggu dengan respon. Gaya pengganggu bergerak ke atas, responnya ke bawah. Maka kita bisa menduga bahwasanya frekuensi pengganggunya bernilai lebih besar daripada frekuensi natural. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat respon getaran sebagai fungsi waktu dan sebagai fungsi frekuensi pada slide berikutnya. Pada slide ini ditunjukkan riwayat waktu dari gaya pengganggu yang diberikan oleh pompa torak serta respon posisi dari sistem getaran. Pada bagian atas adalah gaya pengganggu, bagian bawah adalah respon getaran. Kita bisa lihat di sana bahwasanya amplitudo pertama mula-mula yang diberikan oleh gaya pengganggu adalah positif ke atas, kemudian respon posisinya ke bawah. Jadi berlawanan, selalu berlawanan sepanjang waktu. Amplitudo tidak pernah berubah karena gaya eksitasinya juga tidak berubah, maka posisinya juga tidak akan berubah. Maka kita sebutin sebagai respon tuna atau respon steady state. Ya. Nah, respon posisi yang berosilasi ini akan menjadi informasi yang penting untuk merancang kekuatan plat. Jadi plat di sini akan mengalami deformasi pada bagian tengahnya. Berapa deformasinya? Yaitu sebesar 3,5 mm berosilasi. Tentu saja deformasi ini akan mengakibatkan perubahan nilai tegangan pada jepitan plat atau pada bagian plat yang dijepit. Di sana nilai tegangannya akan besar sekali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika nilai tegangan tersebut melebihi ambang batas dari fatigue limit dari plat, maka material plat ini bisa dipastikan akan mengalami kegagalan fatigue. Namun sebaliknya, jika tegangan yang disebabkan oleh osilasi itu masih jauh di bawah fatigue limitnya, maka struktur dipastikan akan aman. Pada slide berikut, kita menampilkan magnification factor dari gangguan yang bekerja pada plat, serta sudut fase yang terjadi antara respon dengan gangguan. Pada bagian atas, kita mempunyai grafik magnification factor. Pada bagian bawah, kita punya sudut fase. Kita lihat bahwasanya pada frekuensi rasio yang diberikan oleh gaya pengganggu, yaitu senilai 1,15, dia akan memberikan magnification factor sebesar 3,18. Artinya, defleksi yang terjadi di tengah-tengah plat itu nilainya adalah sebesar 3,18 kali defleksi statik yang disebabkan oleh berat dari pompa torak. Ya, secara nilai, X deformasinya maksimum pada bagian tengah plat sudah diketahui sebesar 3,5 sekian milimeter. Nah, ternyata itu sudah 3,18 kalinya defleksi statik. Berarti defleksi statiknya lebih kecil dari itu. Nah, kemudian di grafik yang bagian bawah kita bisa melihat bahwasanya pada frekuensi rasio 1,15 ini sudut fase sudah bernilai sebesar 180 derajat. Nah, sehingga tentu saja ini akan menimbulkan lag atau jeda antara respon dengan gaya pengganggunya. Jadi gaya pengganggunya bekerja dulu, responnya belakangan. Berapa beda fasenya? 180 derajat. Maka selalu berkebalikan, berlawanan, seperti yang ditunjukkan pada grafik sebelumnya. Nah, demikian tutorial untuk respon getaran tanpa peredam. Nantikan tutorial berikutnya. Terima kasih.